Cerita mengisahkan tentang Tenebris, sebuah kota yang dulunya makmur namun sekarang ditinggalkan dan dianggap berhantu. Kisah ini dimulai dari masa lalu kota Tenebris yang gemilang sebagai pusat perdagangan dan tempat tinggal para bangsawan. Namun, kejatuhan datang dengan cepat ketika wabah penyakit misterius melanda, menyebabkan ribuan penduduk meninggal dalam waktu singkat. Para yang selamat melarikan diri, meninggalkan kota ini menjadi sunyi dan terkutuk. Salah satu fokus cerita adalah keluarga bangsawan Vandross yang tinggal di istana megah di tengah kota. Keluarga ini menjadi simbol kejayaan Tenebris namun juga tragisnya kehancuran saat wabah melanda. Istana Vandross sendiri dikatakan menjadi pusat kegelapan dan angker di kota setelah kejadian tersebut. Terdapat sebuah kisah lama tentang sebuah kota yang dikatakan berhantu. Namanya adalah Tenebris, sebuah kota yang dahulu kaya dan ramai, namun sekarang ditinggalkan dan dianggap sebagai tempat yang terkutuk. Kisah tentang Tenebris bermula dari masa lalu yang kelam. Dikatakan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, kota ini adalah pusat perdagangan yang makmur dan tempat tinggal bagi para bangsawan dan pedagang kaya. Namun, kejatuhan mendadak terjadi ketika wabah penyakit misterius melanda kota. Ribuan penduduk meninggal dalam waktu singkat, dan mereka yang selamat pun melarikan diri, meninggalkan Tenebris menjadi kota hantu yang sunyi dan terlupakan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang keluarga bangsawan bernama Vandross. Mereka tinggal di sebuah istana megah di pusat kota dan dianggap sebagai yang paling berpengaruh di antara semua keluarga aristokrat lainnya. Namun, saat wabah datang, keluarga Vandross tidak luput dari malapetaka itu. Banyak dari mereka yang mati, termasuk sang pewaris, dan istana mereka menjadi tempat yang paling angker di seluruh kota. Di masa kini, seorang arkeolog tua bernama Dr. Emily Johnson tertarik pada kisah-kisah lama tentang Tenebris. Ia memutuskan untuk menjelajahi kota berhantu ini sebagai bagian dari penelitiannya untuk menemukan bukti-bukti sejarah yang hilang. Bersama dengan timnya yang terdiri dari beberapa ahli sejarah dan arkeolog, mereka berangkat menuju desa terpencil tempat Tenebris berada. Perjalanan mereka melewati hutan-hutan yang lebat dan jalan setapak yang terlupakan. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mereka akhirnya tiba di tepi kota yang telah lama ditinggalkan itu. Di depan mereka, bangunan-bangunan kuno yang runtuh berdiri dengan anggun namun terlupakan, ditelan oleh waktu dan tanaman liar yang menjalar di setiap sudut. Dr. Johnson merasa terkesan namun juga merasa tidak enak. Dia merasa ada aura yang mencekam di udara, seolah-olah kota ini menyimpan rahasia-rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Namun, keingintahuan dan semangat penelitiannya mengalahkan rasa takutnya. Mereka memulai eksplorasi mereka dari reruntuhan istana Vandross, tempat yang paling menarik perhatian mereka. Saat menyusuri koridor-koridor gelap dan berdebu di dalam istana, tim Dr. Johnson menemukan berbagai artefak bersejarah yang terpelihara dengan baik. Mereka menemukan lukisan-lukisan kuno yang memperlihatkan kehidupan mewah di masa lalu, perhiasan-perhiasan yang bersinar di bawah sinar senter mereka, dan dokumen-dokumen yang terjaga rapi di dalam laci-laci yang tersembunyi. Namun, semakin dalam mereka mengeksplorasi, semakin jelas terasa bahwa mereka tidak sendirian di sana. Terkadang mereka mendengar suara langkah kaki atau raungan angin yang menakutkan di lorong-lorong yang gelap. Beberapa anggota tim merasa ada yang mengamati mereka dari kegelapan, meskipun tidak satupun dari mereka yang dapat melihat siapa atau apa yang sebenarnya ada di sana. Kejadian-kejadian aneh ini semakin menambah keingintahuan mereka. Dr. Johnson dan timnya semakin terfokus pada mencari bukti-bukti yang dapat mengungkap misteri di balik kejatuhan Tenebris. Mereka bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan wabah penyakit yang terjadi di masa lalu, atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang telah lama terkubur di dalam kota ini.
Salah satu hari, ketika mereka sedang menggali di area yang dulunya merupakan pasar utama kota, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah reruntuhan bangunan. Ruangan itu gelap dan penuh dengan debu, namun di dalamnya terdapat sebuah peti kayu tua yang terlihat masih utuh. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu dan menemukan sejumlah benda yang sangat mengejutkan. Ada gulungan-gulungan kuno dengan tulisan-tulisan yang tak terbaca, potongan-potongan perhiasan yang tampaknya berharga, dan sebuah buku harian yang terikat dengan kulit yang usang. Dr. Johnson mengambil buku harian itu dengan gemetar tangan. Saat ia membukanya, ia menyadari bahwa buku harian ini milik Count Vandross, kepala keluarga yang terkenal di Tenebris pada masa kejayaannya. Di dalamnya tercatat dengan rapi kehidupan sehari-hari keluarga Vandross, serta rahasia-rahasia yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dari buku harian Count Vandross, Dr. Johnson dan timnya belajar bahwa wabah penyakit yang menghantui Tenebris pada masa lalu sebenarnya bukanlah penyakit alami. Mereka menemukan bahwa ada seorang tabib jahat yang telah mempraktikkan sihir hitam untuk menyebabkan wabah itu, dengan tujuan untuk mengendalikan kota dan memperoleh kekuasaan. Count Vandross sendiri adalah orang yang mencoba mengungkap kejahatan tabib tersebut. Namun, upayanya sia-sia karena tabib itu ternyata memiliki dukungan dari segelintir orang kaya dan berkuasa lainnya di kota. Akhirnya, wabah itu menyebar dengan cepat, memusnahkan kehidupan di Tenebris dan meninggalkan kota tersebut dalam keadaan yang sunyi dan terlupakan. Namun, buku harian itu tidak hanya menceritakan tentang kejahatan tabib itu. Dr. Johnson menemukan bahwa Count Vandross meninggalkan petunjuk tentang sebuah ritual kuno yang dapat digunakan untuk mengusir roh-roh jahat yang masih menghantui kota ini. Ritual itu melibatkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan di tempat-tempat kunci di sekitar kota, termasuk di istana Vandross sendiri. Kisah Tenebris adalah kisah tentang keberanian untuk mengeksplorasi yang tidak diketahui, tentang keingintahuan yang tak terbatas terhadap sejarah, dan tentang perjuangan untuk memahami dan menghormati warisan yang telah ditinggalkan oleh masa lalu. Meskipun kota ini pernah tenggelam dalam kegelapan dan dianggap terkutuk, tangan-tangan peneliti seperti Dr. Emily Johnson membawa cahaya kembali ke dalamnya. Kisah Tenebris juga mengingatkan kita bahwa setiap tempat memiliki cerita untuk diceritakan, dan bahwa kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk belajar dari masa lalu untuk menerangi masa depan. Kota berhantu ini mungkin hanya satu dari banyak tempat di dunia ini yang menunggu untuk diungkapkan rahasianya.